Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dipelihara, disertai oleh Tuhan sampai hari ini. Ini adalah pengharapan kita bahwa di dalam Yesus ada jaminan, ada pengharapan yang pasti, yaitu hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan tentunya kita semuanya pasti akan diberkati. Dan hari-hari ini kita semua manusia sedang bergumul untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, bergumul untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Manusia sedang bergumul untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Dan tentunya hari ini pun kita sebagai orang-orang percaya tidak bisa luput, tidak bisa lepas dari apa yang namanya masalah. Dan tentunya ini adalah pergumulan setiap kita. Ya, amin Bapak Saudaraku, bukankah demikian hidup ini? Tanpa pergumulan berarti kita sudah menyelesaikan hidup ini atau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Sebab pergumulan itu berlaku atas mereka yang sedang hidup atau yang masih hidup di dunia ini. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Oleh sebab itu hari ini kita diajar oleh Tuhan bagaimana kita bisa menjadi umat pemenang. Ya, Tuhan panggil kita untuk menjadi umat pemenang. Walaupun di tengah-tengah pergumulan, persoalan, masalah-masalah yang mungkin secara manusia berat kita tidak mampu. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, bahkan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab. Dan tokoh ini memang luar biasa. Dia juga memberikan satu pengajaran dari generasi ke generasi Bapak Saudaraku. Dan tokoh itu adalah Yakub. Ya, walaupun namanya diganti dengan Israel, ini pun mengandung janji yang luar biasa. Dari pengalaman atau pergumulan Yakub ini, kita bisa belajar banyak tentang keadaan manusia di zaman akhir ini. Bagaimana mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan ketika mereka betul-betul memiliki persekutuan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hal ini tidak hanya sekedar perkataan, tapi hal yang memang harus dilakukan dan adalah perjuangan hidup sampai kita memperolehnya. Bapak Saudaraku, kita bisa melihat contoh-contoh dalam hidup ini mereka yang betul-betul berusaha meraih cita-citanya sedemikian rupa. Bahkan mereka berani mengorbankan dirinya untuk meraih sebuah cita-cita. Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Ketika kita memiliki pengharapan, iman, hidup bersama dengan Yesus, berarti ini adalah cita-cita yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kita? Bagaimana hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan jika kita tidak melekat dengan Tuhan? Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Ya, ini adalah pergumulan setiap kita orang-orang percaya. Bagaimana tetap bisa berkenan di mata Tuhan setiap hari. Bagaimana kita bisa meraih apa yang menjadi harapan kita setiap hari. Dan semuanya bisa kita lewati. Itu memang tidak mudah. Sekali lagi, bersandar dan berharap kepada Tuhan, pasti akan ada jalan. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan lihat arti dari kata pergumulan bagi orang-orang percaya. Ketika dalam menghadapi suatu masalah, kita mencari kehendak Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam masalah tersebut dan sampai kita diberi kemenangan. Ini adalah pergumulan kita orang-orang percaya untuk kita memperoleh kemenangan. Amin. Sehingga untuk tema kali ini akan saya beri judul pergumulan Yakub yang pertama, untuk menjadi pemenang. Ya, to be a winner, menjadi pemenang dalam menghadapi setiap persoalan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat pengajaran dari generasi ke generasi yang diajarkan oleh Yakub kepada kita semuanya. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ini pengajaran yang luar biasa yang saya katakan dari generasi ke generasi. Supaya kita mengingat akan Tuhan. Jika Yakub berkata, ya Allah nenekku Abraham, ayahku Ishak, dia selalu mengingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya dan juga nenek kakeknya. Bahkan jika kita hitung sampai hari ini sudah berapa generasi Bapak Ibu Saudara.
Ya, mereka dari generasi yang dulu sampai hari ini selalu mengingatkan, takutlah akan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, kata Amsal. Bahkan iman yang Tuhan berikan kepada kita pun itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa memegahkan diri sebenarnya. Oleh sebab itu takut akan Tuhan adalah kunci dasar untuk kita menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, si Yakub dia mendapatkan firman. Ya, Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Yakub memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Yakub sampai tiba di kampung halamannya. Dan Tuhan akan berbuat baik kepada Yakub. Padahal Bapak Saudaraku, jika kita lihat kisahnya, ketika Yakub mau pulang ke negerinya, dia menghadapi satu tantangan, satu pergumulan yang tidak mudah. Dia harus menghadapi Esau kakaknya. Yang dia secara manusia berpikir, wah Esau ini pasti akan balas dendam. Bahkan dia pasti akan membunuhku. Bahkan membunuh siapapun yang bersama-sama dengan aku. Ya, mari kita akan lihat sejarah perjalanan Yakub ketika dia pulang ke negerinya. Yang pertama, Yakub takut dan sesak hati ketika dia mau pulang ke negerinya. Ayat yang ke-7 pasal 32 Kejadian. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau pulang ke negerinya, dia harus membagi rombongannya itu menjadi beberapa bagian. 2 pasukan, setiap pasukan dibagi-bagi lagi Bapak Saudaraku. Supaya ketika pasukan yang pertama ya mendapatkan serangan, seandainya Esau menyerang, pasukan yang lain mendapatkan perlindungan, keselamatan. Demikian dilakukan oleh Esau. Bahkan Yakub juga memberikan persembahan pendamaian supaya ketika dengan persembahan ini hati Esau ini bisa luluh dan mau menerima Yakub kembali. Ya, ayat 20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Ini pesan Yakub kepada orang-orang yang ada di depannya, rombongan yang ada di depannya, supaya mereka berkata bahwa Yakub ada di belakang kami. Tuhan kami Yakub ada di belakang kami. Ya. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Yakub ketika mau pulang ke negerinya, dia harus mengalami pergumulan yang luar biasa. Tidak mudah pada waktu itu. Dan kita yakin kisah tentang Yakub ini kita sudah tahu bagaimana perjuangan Yakub ketika dia mau pulang ke kampung halamannya. Namun hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yakub, yaitu satu pertemuan perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, mari kita akan lihat ada waktu khusus dengan Tuhan. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudaraku. Ada waktu khusus dengan Tuhan. Mari kita akan baca ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan di situ konteksnya pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ya. Jadi ketika semuanya diseberangkan, Yakub masih tinggal seorang diri di seberang sungai Yabok tentunya. Seolah-olah semua yang bersama dengan dia sudah diserahkan. Tinggal dia seorang diri. Ini satu gambaran, satu keputusan yang Yakub ambil. Yaitu ketika dia menyerahkan semuanya, ya, membereskan segala sesuatunya, kemudian mengambil waktu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, dari peristiwa ini kita bisa belajar, ya, ada waktu khusus dengan Tuhan.
Ayat 24 dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, ada tafsiran laki-laki ini adalah Tuhan, laki-laki ini adalah malaikat. Namun yang kita tahu bahwa Yakub sedang bergulat dengan seseorang. Ya, bahkan dikatakan sampai fajar menyingsing. Ini berbicara tentang persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang saat teduh, saat khusus. Kenapa saya katakan ada waktu khusus dengan Tuhan? Berdiam diri. Mungkin untuk sekarang ini, masa-masa waktu khusus ini mungkin bisa jarang ditemukan. Karena orang sudah terlalu sibuk dengan waktunya. Orang terlalu sibuk dengan kepentingannya. Orang sudah terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, masalahnya masing-masing. Sehingga mereka kurang fokus dengan waktu bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dari poin yang pertama ini kita diajar oleh Yakub supaya kita memberikan waktu khusus dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya kehidupan kita, ya, mari kita berikan waktu khusus buat Tuhan. Berikan waktu yang sangat penting buat Tuhan. Kapan itu? Bapak, Ibu, Saudara sendiri yang bisa mengatur waktu. Selama masih ada hari ini, mari kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, karena dia bergulat, bergumul sampai fajar menyingsing. Ini berbicara tentang waktu khusus untuk Tuhan. Kita harus berani berikan waktu yang khusus untuk Tuhan. Sabat adalah masa waktu pemberhentian khusus buat Tuhan. Tidak hanya sekedar hari Minggu. Kapanpun Tuhan mau, kapanpun Tuhan inginkan, Tuhan gerakkan hati kita untuk bersekutu dengan Dia. Mari kita belajar untuk sabat dengan Tuhan. Entah kita hanya memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Kadang kita sudah berpikir bosan menyanyi, berdoa kita sudah kehabisan kata-kata. Namun berdiam diri itulah. Berdiam dirilah, itulah yang Tuhan mau. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah waktu khusus Bapak Ibu Saudara. Amin. Walaupun kita kadang berdiam diri, berdoa seolah-olah tidak ada jawaban, seolah diam. Tapi justru ketika kita berdiam diri, memberikan waktu khusus buat Tuhan, Tuhan akan bekerja dan bertindak dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang kedua, mari kita akan melihat bagaimana ada satu hal yang juga penting yang kita harus lihat. Ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yang kedua yaitu ada keseriusan, keintiman, sekuat tenaga, terus berharap. Orang bilang itu mati-matian Bapak Ibu Saudara. Berdiam diri, tidak hanya diam terus ngantuk Bapak Ibu Saudara, tapi terus minta Tuhan tolong. Ketika Yakub, dia merasa takut, gentar, pulang ke rumah padahal menghadapi kakaknya ya. Kalau dipikir Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia merasakan ketakutan yang sedemikian rupa. Kekhawatiran yang sedemikian rupa. Ya, sehingga dia merelakan semua yang dia miliki, yang dia peroleh selama bertahun-tahun, 20 tahun ikut Laban. Dia serahkan yang pertama, persembahkan kepada Esau. Dia tinggal sendirian. Dia bersama dengan Tuhan bergulat. Ya, sehingga ketika orang itu melihat yang bergulat dengan si Yakub ini, ya, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Bayangkan saudaraku, orang ini tidak bisa mengalahkan Yakub dalam pergulatan, pergumulan, bukan sebuah pertengkaran atau perkelahian ya Bapak Saudara, tapi ini satu pergumulan. Ini gambaran Bapak Saudara. Setiap kita pasti pernah mengalami satu pergumulan yang berat. Pergumulan yang sulit, yang secara manusia kita tidak mampu. Tapi kita harus terus berjuang. Ini Bapak Saudara yang dilakukan oleh Yakub. Dia ada keseriusan, keintiman, sekuat tenaga, terus menerus berharap, terus mati-matian. Ibarat orang berdoa sampai nangis-nangis, sampai terus
terus sampai air mata mungkin habis. Ya, ini yang dilakukan oleh Yakub, Bapak Ibu Saudara, sampai tetes darah penghabisan. Ya, saya yakin mereka tidak bertengkar atau mereka tidak zaman sekarang itu smackdown atau ya gulat begitu ya, tapi berusaha untuk saling berjuang. Mana yang kuat? Ya. Sehingga dikatakan sekali lagi ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia akhirnya memukul sendi pangkal pada paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yang kedua ini, sekali lagi ada satu keseriusan, keintiman, kuat ya, sekuat tenaga, mati-matian berharap, Bapak Ibu Saudara. Jadi berbicara tentang pergumulan hidup. Ya, kita melihat banyak kasus-kasus orang-orang yang betul-betul mati-matian, berjuang, minta pengampunan dari Tuhan. Ya, ketika kita pernah melihat, mungkin pernah teringat ya, kita mengingat ketika ada seorang yang akan dihukum mati. Seluruh saudara keluarganya minta untuk diampuni, dibebaskan, ya, mati-matian minta. Tapi toh kenyataannya masih juga harus dijalankan hukuman mati. Tapi di sini kita melihat perjuangan mereka sampai terus, ya, sampai terus, kalau bisa Tuhan menang. Bapak Saudaraku, banyak dalam hidup ini orang-orang yang bergumul, mereka habis-habisan. Ya, namun mereka belum tentu mereka memperoleh apa yang mereka harapkan. Tapi di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Ya, yang kedua ini ada keseriusan, keintiman, sekuat tenaga, terus berharap sampai mati-matian. Kemudian yang ketiga, mari kita akan melihat ya ayat yang 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yang ketiga adanya pengharapan, keyakinan akan pertolongan dan janji Tuhan yang akan diberikan. Jadi ada satu rasa harap begitu, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya begitulah ya. Kalau orang yang berharap itu sangat, itu pasti dia berkata pokoknya. Kadang kalau sudah ngomong pokoknya ya itu sudah angel, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini berbicara tentang pengharapan, keyakinan akan pertolongan dan janji Tuhan yang akan diberikan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga firman Tuhan ayat 26 mengatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Ini waktu ya, karena sudah hampir pagi, menjelang pagi siang ya. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi Yakub berharap supaya orang ini memberkati. Supaya orang ini memberkati Yakub, sehingga pergumulan dari malam hingga fajar itu tidak sia-sia. Dia berpikir, aku berjuang mati-matian, penghabisan, sampai darah penghabisan lah. Pokoknya engkau harus memberkati aku. Ya. Sehingga di dalam King James Version mengatakan, I will not let thee go except thou bless me. Ya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Mari Bapak Saudaraku, terlebih khusus kita sebagai para pendoa, kita memiliki satu hasrat yang demikian. Ya, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku, jika engkau tidak menolong aku. Tuhan tolong berkati aku, beri aku hati yang besar, berikan aku keyakinan. Bapak Ibu Saudaraku, memang Yakub belum berjumpa dengan Esau. Yakub belum berjalan keluar melangkah menemui Esau. Tapi dia minta supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Tuhan memberikan kemampuan menghadapi Esau kakaknya ini, sehingga dia memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, I will not let thee go except thou bless me. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi ya Tuhan, sebelum engkau memberkati aku Tuhan. Mari kita miliki hati yang demikian, Bapak Saudara, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji. Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa aku akan menyertai engkau. Ya.
Tadi ayat yang sebelumnya saya bacakan Bapak Saudara, bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Bahwa aku akan berbuat baik kepadamu. Sehingga janji ini yang menjadikan Yakub kuat dalam bergumul, bergulat. Mari kita juga pegang janji Tuhan sebagai dasar alasan kita untuk Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Janji Tuhan memberkati keluargaku, memberkati pekerjaanku, memberkati tubuhku yang lemah ini untuk menjadi sehat kembali. Memberkati segala pergumulanku. Bahkan kita berdoa bagi bangsa dan negara. Seperti janji Tuhan akan memulihkan negeri ini. Tuhan akan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi bangsa yang diselamatkan. Amin Bapak Saudaraku. Marilah kita memiliki sifat atau karakter yang Yakub miliki ini ketika dia bergumul, bergulat dengan Tuhan. Sebagai pendoa-pendoa teristimewa Bapak Ibu Saudara, jika kita selalu ingat akan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita pegang janji itu. Jadi tidak heran jika kita seringkali mendengar orang-orang berdoa, kita pegang ya janji Tuhan. Memang Bapak Saudaraku, kita harus pegang janji Tuhan, tapi hidup kita pun juga harus mau seturut kehendak Tuhan. Jangan kita hanya meminta janji-janji Tuhan saja, tapi kita tidak mau hidup seperti yang Tuhan mau. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebagai umat Tuhan, sebagai pendoa-pendoa pun, kita pun juga harus memiliki cara hidup yang seperti Tuhan mau. Jadi kita tidak hanya sekedar minta-minta berkat, tapi kita tidak mau diubahkan hidup kita. Kita hanya bisa berdoa minta-minta, tetapi kita tidak mau diperbaharui manusia batin kita. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia memperjuangkan dirinya, bahkan seluruh keluarganya, rumah tangganya. Ya, dia menyadari sebagai manusia dia butuh Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi bagiannya. Maka dia mau bergumul sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Dan minta kepada Tuhan sampai Tuhan memberkati Yakub. Bapak Ibu Saudaraku, jika Yakub mengalami kemenangan, kita pun juga bisa mengalami kemenangan. Asal kita tahu siapa diri kita dan tahu apa yang menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Ayat 29, "Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bapak Ibu Saudaraku, sampai ayat ini saja kita tahu bahwa Yakub menang dalam pergumulan. Walaupun dia sendi pangkal pahanya harus terpelecok. Itu bukti waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Untuk Yakub memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, ketika fajar akan menyingsing, waktunya harus pergi dari Yakub. Yakub diberkati, walaupun kakinya, sendi pangkal pahanya terpelecok. Ya, itu bukti daripada Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya kepada Yakub. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, tentunya kita juga menghadapi pergumulan hidup yang tidak jauh berbeda dengan tokoh yang satu ini. Mungkin jika Yakub adalah tokoh yang memang Tuhan pilih untuk menjadi tokoh yang luar biasa, kita pun dipanggil Tuhan untuk menjadi sama, yaitu menjadi umat pemenang di zaman akhir. Kita harus memiliki keyakinan hal ini, karena Tuhan berjanji menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut dan khawatir, tapi justru kita semakin percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan. Amin. Apapun pergumulan hidup kita, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, hari-hari ini jika kita dilanda rasa takut dan khawatir, percayalah Tuhan akan memberikan kita kemenangan.
Dia tidak hanya menjamin hidup kita selama di bumi yang sementara, namun Tuhan juga menjamin hidup kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita memiliki satu prinsip yang dimiliki oleh Yakub. Ya, dia memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Kemudian dia memberikan keseriusan, keintiman, yaitu sekuat tenaga terus-menerus berharap mati-matian kepada Tuhan. Memberikan waktu, ya, tenaga yang khusus buat Tuhan. Dan yang ketiga, dia memiliki pengharapan, keyakinan akan pertolongan dan janji Tuhan yang akan diberikan dalam hidupnya. Demikian juga dengan hidup kita. Mari kita miliki satu prinsip kebenaran yang dialami oleh Yakub ini, Bapak Ibu Saudara. Jika kita ingin mengalami kemenangan, berikan waktu-waktu kita yang khusus buat Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Tetap semangat, dan minggu depan kita akan belajar bagaimana Yakub mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami pergumulan yang berat, namun Tuhan tetap menyertai. Bahkan dia diberkati, bahkan menjadi Israel, yaitu nama yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, kita juga akan membahas nama tentang Israel. Bagaimana kebenaran tentang Israel di mata orang-orang percaya sampai hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat. Tuhan memberkati, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur, kami sudah mendengar dan kami sudah menerima pengajaran yang dari Tuhan. Bagaimana kami hidup sebagai orang-orang percaya. Kami tahu kami terus bergumul, tidak hanya untuk kepentingan kami, tapi kami tahu bahwa pergumulan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bimbing kami, sertai kami sampai kesudahannya. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Ampuni jika kami kurang memberikan waktu yang khusus buat Tuhan. Berkati kami semua, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan kami teringat bangsa dan negara kami. Tuhan tetap terus sertai. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera atas bangsa kami. Berikan Tuhan roh takut akan Tuhan atas bangsa kami. Bagi para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, kami serahkan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kuasa Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami sampai Kau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku